seorang auditor atau teman-teman dari inspektorat itu pada takut, berkeringat, yang gemuk jadi kurus kan gitu ya. Ini anggapan mereka terkait dengan inspektor pada waktu itu. Pak, grebek integritas ya Pak ya. Apa nih Pak? Mesti sobat di rumah sangat penasaran nih. Biasanya kan grebek getuk, grebek apa? Ini grebek integritas yang digaungkan oleh inspektorat. Apa itu Pak grebek integritas itu? Itu mau tahu atau tahu banget ini. Jadi kalau kita fungsinya memberikan jaminan mutu dan memberikan consulting ya, fungsi consulting, perankan sepenuhnya dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Dengan data yang valid tersebut, anggaran yang dikelola pemerintah kabupaten itu memang betul-betul sampai ke masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyambut. Malah diharapkan kehadiran inspektur, malah diharapkan kapan inspektorat datang lagi ya, gitu. Nah ini karena mereka sudah percaya dengan inspektorat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Boyolali. Oke Sobat Integritas, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali kali ini akan menghadirkan podcast di mana kita akan mengusung beberapa tema mengenai pengawasan tentunya, yang akan menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya pasti akan sangat bermanfaat bagi Sobat Integritas semuanya. Yap, sesuai dengan judulnya, podcast kali ini berjudul Podcast Pekan Natal Edukasi Pengawasan dengan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Lili Subagio, SEMSI. Pada sore hari ini kita akan mengobrol santuy dengan Bapak Lili Subagio. Ya Pak Lili, selamat datang di podcast kali ini Pak Lili. Oke, selamat datang juga. Selamat bergabung Pak Lili. Bergabung ya? Iya. Gimana Pak Lili kabarnya hari ini? Baik. Apalagi Mbak Ruti sebagai hostnya ini bisa semakin menarik ya. Alhamdulillah. Pak Lili, ya. Kita mulai ngobrol-ngobrol ya Pak, karena pasti sobat-sobat integritas di rumah sudah sangat penasaran nih sama podcast Inspektorat kali ini. Mengeluarkan apa sih Inspektorat itu ya Pak ya? Boleh. Kita berikan edukasi pada masyarakat ya. Siap, baik Pak Lili. Oke Pak Lili, sekarang kan Pak Lili ASN di Inspektorat ya Pak Lili. Ya. Boleh diceritakan nggak Pak? Saat ini Pak Lili memegang jabatan apa di Inspektorat Kabupaten Boyolali? Sebetulnya jabatan itu tidak penting ya untuk bisa disampaikan di sini. Yang penting kita bisa memberikan banyak action atau banyak kontribusi pada pemerintah Kabupaten Boyolali. Kalau dilihat jabatannya, saya adalah Irban 1 di Inspektor Kabupaten Boyolali. Apa tuh Pak kepanjangannya? Irban 1? Irban itu inspektur pembantu. Jadi kita hanya membantu inspektur ya kan? Iya, betul. Jadi kalau jabatan Irban itu malah kayak tidak begitu menarik karena inspektur pembantu. Inspektur pembantu. Tetapi yang kita ambil bukan pembantunya, tetapi peran kita untuk bisa memajukan Boyolali dari bidang pengawasan. Ya. Berarti kok Irban 1 itu tugasnya apa ya Pak ya? Sebenarnya sama dengan pejabat-pejabat yang lain ataupun teman-teman dari OPD yang lain. Yang jelas kita juga perannya adalah membantu bupati. Tetapi membantu bupati dalam bidang pengawasan. Kalau di Inspektorat sendiri merupakan lembaga pengawasan atau aparat pengawas internal pemerintah yang tugasnya ada hanya dua. Apa? Tidak ada yang lain. Bisa diceritakan ya Pak? Yang pertama adalah quality assurance, yaitu kita memberikan jaminan mutu kepada OPD agar supaya kualitas dari masing-masing OPD itu bisa terjamin mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya. Jadi bentuk quality assurance sendiri itu kalau di APIP ada 3 Mbak. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan. Nah kadang-kadang pemeriksaan ini yang menjadi takut
dari teman-teman ya, dari teman-teman objek pemeriksaan, bisa OPD, kecamatan sampai dengan desa, ketika didatangi seorang auditor atau teman-teman dari inspektorat itu pada takut, berkeringat, ya, yang gemuk jadi kurus ya gitu ya. Ini anggapan mereka terkait dengan inspektor pada waktu itu pemeriksaan, karena mereka itu takut karena memang mereka sudah merasa bersalah dulu mungkin seperti itu. Iya. Selain pemeriksaan, quality assurance itu ada review. Ya, review sebetulnya kan hampir sama dengan pemeriksaan, cuman sifatnya terbatas. Nah gitu. Dan terakhir evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi apa yang mereka lakukan selama 1 tahun berjalan kemarin terkait dengan kinerjanya. Ini quality assurance. Kemudian peran kita yang kedua adalah consulting, Mbak. Jadi consulting itu kita bisa memberikan konsultasi kepada mereka, masyarakat, OPD, kemudian melakukan pendampingan, sosialisasi, hal-hal yang baru yang belum dilaksanakan oleh teman-teman OPD atau mereka belum paham terkait dengan aturan, kita bisa memberikan pendampingan kepada mereka, bisa menerima konsultasi dari mereka, bisa dari kepala OPD-nya bisa, ASN-nya juga bisa, camat juga bisa, kepala daerah juga bisa, RT pun bisa. RT juga bisa, kita layani karena fungsi kita adalah consulting. Kita kembangkan mulai dari 2019, kita lebih mengedepankan consultingnya. Kita lebih mendekatkan kepada mereka agar mereka itu ada siapa? Masyarakat. Sampai dengan masyarakat, kita tidak hanya fokus pada OPD, bukan hanya pejabatnya saja, tetapi sampai dengan masyarakat. Jadi membumikan program kegiatan yang ada di pemerintah kabupaten. Walaupun itu sudah menjadi tugas pokok fungsinya masing-masing OPD, tapi kita berusaha membantu lewat peran kita consulting, membumikan, ternyata pemerintah Kabupaten Boyolali itu good dan clean governance. Nah, salah satu peran kita di situ. Gitu. Jadi lewat teman-teman auditor, P2PD, kita bisa memperkenalkan diri, membumikan program dan kegiatan yang ada di pemerintah Kabupaten Boyolali. Tidak hanya mengenalkan bupati saja, tetapi program-program bupati, apa yang dilakukan bupati sampai bisa mengena ke masyarakat. Itulah peran inspektorat sekarang. Jadi sekarang teman-teman daerah itu kalau inspektorat datang sudah tidak takut lagi. Malah justru sekarang itu mengharapkan inspektorat itu datang. Kira-kira itu. Alih fungsi dari watchdog jadi partner strategis itu ya. Nah ini kita juga akan sampaikan pada teman-teman auditor P2PD baru. Ayo dengan zaman yang milenial ini kita rubah paradigmanya tadi yang disampaikan Mbak Ruti tadi. Kira-kira begitu. Oke. Kalau di inspektorat sendiri sudah berapa lama Pak Lili? Saya lahir di inspektorat ya Mbak. Iya. Jadi tahun 2009. Wah berarti berapa tahun tuh? Ya itu 13 tahun Pak Lili. Ya hitung sendiri. Sekarang tahun berapa ini? 2022. Kalau saya masuk 2009 berarti sudah masuk ke tahun 13 ya. Iya. Saya di inspektorat dulu memang ada formasi Mbak. Formasi apa tuh Pak? Formasi auditor. Ya. Jadi karena basic saya akuntansi, dulu saya milihnya auditor. Saya tidak ingin yang lain. Ingin menerapkan ilmu saya pada waktu itu. Akuntansi harus idealis. Mau jadi pegawai itu idealis. Saya pada waktu tidak mencari pekerjaan Mbak. Tetapi bagaimana saya memberikan kontribusi kepada Kabupaten Boyolali melalui ASN. Tentunya melalui auditor itu ya. Salah satunya melalui auditor. Oke. Nah, dulu kan formasinya auditor. Saya harus berpikir cerdas juga. Paling sebelum saya masuk ke dunia auditor, yang katanya masyarakat itu ditakuti, saya pelajari dulu. Sebetulnya auditor itu perannya apa sih? Ternyata saya baca-baca, auditor itu ternyata perannya tadi sudah saya sampaikan di depan, quality assurance sama consulting. Sehingga saya harus mempunyai strategi bagaimana bisa menghilangkan stigma masyarakat. Auditor itu bukan kayak kalau datang menakutkan gitu, enggak. Kita memberikan satu gambaran kepada masyarakat, menghilangkan stigma yang tidak bagus. Kita itu mitra Anda untuk bisa memperkenalkan, bisa memajukan sampai bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada khususnya di Kabupaten Boyolali. Jadi memang kalau jadi auditor itu, karena auditor itu kan
gini Mbak, pejabat fungsional tertentu ya, JFT ya. JFT. Jadi di situ kan tidak ada yang namanya struktural begitu ya, tetapi harus ada jenjang jabatannya. Jenjang jabatan. Ya, sama dengan JFT yang lain, guru juga demikian, P2PD juga demikian, penyuluh juga demikian. Auditor itu memang ada jenjangnya. Kalau auditor itu dari S1, berarti jenjang pertama pembentukan itu auditor pertama. Ahli pertama. Ahli pertama, iya. Kemudian ketika sudah memenuhi angka kredit atau kriteria tertentu, bisa naik jabatan menjadi auditor muda. Dan pada jenjang tertentu juga bisa sampai ke madya dan utama. Kebetulan saya ini kemarin dihentikan. Kenapa Pak Lili? Karena Iya. dipercaya jadi inspektur pembantu tadi itu? Bukan masalah itu, diberhentikan mungkin apa saya tidak tahu. Pertimbangannya ini kan ranahnya pejabat pembina kepegawaian. Siap. Kan? Mungkin tugas saya sebagai auditor sudah cukup. Mungkin bisa diganti yang lebih junior ya, mungkin akan mungkin lebih baik. Mungkin pemikiran saya masih tradisional, mungkin perlu dikembangkan yang kontemporer. Yang lebih milenial begitu. Ya mungkin itu. Jadi saya sudah mengalami itu semua Mbak, mulai dari pertama, kemudian muda, sampai dengan madya, harusnya sampai utama, tetapi oleh pejabat pembina kepegawaian saya hanya dipercaya sampai dengan madya. Tapi kan sekarang irban Pak. Apa sih istimewanya? Nggak istimewa, maksudnya nggak istimewa, malah yang istimewa itu auditor. Ya, jadi gambaran dari inspektorat itu adalah lembaga pengawas. Di dalamnya ada auditor, P2PD yang tugasnya memberikan jaminan mutu atau quality assurance dan melaksanakan fungsi consulting. Ya. Kalau suka dukanya Pak selama 13 tahun mengarungi inspektorat itu seperti apa Pak? Kalau kita tidak ada dukanya, semua suka karena tujuan kita pertama itu kan bukan mencari pekerjaan Mbak. Iya. Nah, itu memberikan kontribusi pada Pemerintahan Kabupaten Boyolali, sehingga apapun yang kita lakukan itu merupakan kewajiban. Bahkan ada statement gini bagi saya, itu mengutip dari statement teman saya ini. Apa Pak? Kalau di inspektorat itu tidak senang healing ke tempat-tempat yang indah. Tetapi healingnya pekerjaan itulah healingnya kan gitu. Bisa. Jadi healingnya Pak Lili ini bukan liburan ya Sobat Integritas, healingnya adalah bekerja tentunya untuk memajukan Boyolali. Betul ya Pak ya? Betul, itu harus sepakat itu. Jadi ASN itu semua tercurahkan pada pemerintahan. Itu. Berarti Pak Lili, kalau tadi Pak Lili cerita banyak kalau perannya inspektorat itu sebagai quality assurance, ada penjamin mutu dan consulting ya Pak ya. Kalau untuk masyarakat sendiri, inspektorat itu berperan sebagai apa ya Pak? Gini, coba sebelum kita jawab itu kita cerita dulu Mbak. Oke. Begini, ada ceritanya teman-teman. banyak kabupaten kota lain itu belum paham betul terkait dengan quality assurance sama consulting, sehingga mereka hanya berfokus pada PKPT pemeriksaan. Nah ini yang kita coba bangun di Boyolali itu, kita rubah mindsetnya. Bukan kita fokus pada penjaminan mutunya, baru kita melakukan consulting pada kelemahan-kelemahan dari proses penjaminan mutu. Kita rubah mindsetnya, kita balik. Kita lebih mendekatkan kepada mereka, OPD, kemudian kita mendekatkan kepada melalui OPD dan masyarakat dengan cara-cara consulting tadi. Artinya kita menerima konsultasi dari OPD, dari desa, dari masyarakat, mendampingi mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan. Harapannya dari kita mendampingi mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan itu, ketika nanti ada quality assurance, pemeriksaan, evaluasi dan review, hasilnya mestinya akan memberikan mutu yang baik. Nah, coba kita balik itu. Sehingga ketika pemerintah daerah itu kualitasnya bermutu, nilai kepercayaan masyarakat kan akan tinggi. Kalau Mbak Ruti bisa lihat dari beberapa tahun terakhir ya, kalau kita bicara masalah KPK, KPK itu sudah terlalu percaya dengan Boyolali. Kenapa? Pak? Kenapa bisa percaya? Kenapa? Gimana Karena Pak ceritanya? Beberapa tahun terakhir, 4 tahun atau mulai 5 tahun terakhir ini kan Boyolali selalu nilai MCP-nya itu kan tinggi. Oh iya, yang tertinggi itu. Yang tertinggi itu untuk kabupaten. Kemudian jangan lupa
KPK juga menggulirkan program baru terkait dengan pencegahan korupsi, Mbak. Namanya survei penilaian integritas untuk menilai seberapa besar kemungkinan di suatu kabupaten KLPD ya, Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu terkait dengan korupsi. Dan Boyolali, Mbak, ini 3 tahun terakhir itu terbaik. Masya Allah. Kenapa jadi seperti itu? Karena peran kita itu sudah dianggap baik tidak hanya di lingkup ASN saja, tapi masyarakat pun sudah tahu, pemerintah Kabupaten Boyolali itu pelaksanaan kegiatan programnya itu bagus. Berarti kalau kita di bahasa kerennya di pemerintahan itu, pemerintahan Kabupaten Boyolali good dan clean governance. Sehingga apabila ada pertanyaan apapun dari KPK terkait dengan korupsi, gratifikasi, suap, ataupun istilah lainnya, mesti responnya baik dan jawabannya mesti positif. Nah itu salah satu peran dari inspektorat sampai ke masyarakat itu. Kita membumikan, berarti kan kita juga sales nih, Mbak. Sales kan, salesnya Pak Bupati untuk bisa menyampaikan produk-produknya Pak Bupati. Produknya apa? Program dan kegiatan sampai ke masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat. Itulah salah satu peran inspektorat, tidak hanya di pengawasan saja. Gitu. Oke, dari cerita Pak Lili jadi saya pribadi bisa ngerti sih, maksudnya ya emang gak ada dukanya kalau menjalani itu semua dengan suka. Dari consulting biar baik, terus nanti hasilnya baik sampai dipercaya KPK dan sebagainya, Pak ya. Jadi kalau kita bicara duka gitu ya, kalau dulu misalnya saya tujuannya mencari pekerjaan sih banyak dukanya. Walaupun banyak banget nih. Kalau kita consulting kan kita membawai atau kita bertanggung jawab atau mendampingi OPD sampai dengan tingkat desa. Kalau dilihat dari pekerjaannya kan setiap hari pekerjaan menumpuk itu. Iya. Itu kalau tujuan utamanya dulu mencari pekerjaan. Kalau tujuan utamanya adalah seberapa besar saya bisa mengabdikan kepada pemerintah Kabupaten Boyolali, mesti suka. Mesti banyak sukanya, dan itu kita anggap sebagai hiburan, healing. Healing. Jadi healingnya bukan tamasya, teman-teman. Healingnya adalah bekerja. Iya. Itu kalau tamasya itu kan urusan dengan keluarga. Gitu. Kalau untuk inspektorat sendiri berarti punya program-program ke depan dong, Pak, untuk pemerintah Kabupaten Boyolali maupun untuk masyarakat Boyolali sendiri. Bisa diceritakan nggak, Pak, dibocorkan sedikit itu program ke depan inspektorat yang sekarang digaung-gaungkan oleh inspektorat Boyolali itu apa aja, Pak? Semua, kalau program dan kegiatan mestinya semua tidak terlepas dari fungsi inspektorat. Iya, betul. Quality assurance, consulting, ya kan, membantu bupati untuk pemberantasan terkait dengan korupsi, gratifikasi, suap. Ini merupakan salah satu peran kita juga. Kalau bisa kita lihat flashback ke belakang ya, di tahun 2020, 2021, dan tahun ini juga, kita telah melaksanakan banyak program dan semuanya 0 rupiah, Mbak. Tidak ada anggarannya itu. Benar-benar 0 rupiah. Betul, iya. Ada ya, Pak, ya? Karena kita sudah berprinsip, kenapa kita harus pakai anggaran yang lebih tapi kinerja jelek. Kita lebih baik karena kita sudah dibiayai dari anggaran pemerintah, kita harus mengabdikan, mendedikasikan semua peran kita kalau bisa tanpa anggaran. Nah, programnya apa? Produk-produk di inspektor kan banyak, Mbak. SPIP, kemudian zona integritas, kemudian PMPRB, SAKIP, kemudian gratifikasi. Nah, itu kita bentuk suatu program yang menarik dalam suatu rangkaian acara, mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, yang nanti kita bikin pekan-pekan, Mbak. Pekan-pekan. Ya, karena tema ini adalah tema integritas, sama menjadi programnya inspektorat pekan integritas. Bisa dimulai dari rembuk integritas, kemudian pekan gebiar integritas, dan terakhir mungkin nanti grebek integritas. Dan itu semua 0 rupiah. Itu. Nah, ini dalam upaya kita mendekatkan juga kepada masyarakat, biar masyarakat itu paham inspektorat itu seperti ini. Kita sebagai mitra Anda, saudara Anda, keluarga Anda. Dengan kita mengedepankan, kita boleh berbagi, tapi jangan gratifikasi. Oke, tetap berbagi tanpa gratifikasi.
Tadi apa Pak? Grebek integritas ya Pak ya namanya. Apa nih Pak? Mesti sobat di rumah sangat penasaran nih. Biasanya kan grebek getuk, grebek apa? Ini grebek integritas yang digaungkan oleh inspektorat. Apa itu Pak grebek integritas itu? Itu mau tahu atau tahu banget ini? Gimana tuh? Tahu banget pastinya Pak. Itu rangkaiannya panjang banget gitu. Jadi kita punya satu inovasi ya. Inovasi salah satunya adalah UBG Pembantu. Tapi dari UBG Pembantu ini paling tidak kita bisa memetakan kemungkinan ke titik-titik rawan gratifikasi, pungli, korupsi atau suap di wilayah Kabupaten Boyolali. Coba kita bentuk beberapa unit-unit organisasi yang ada di masing-masing OPD. Kalau di kabupaten kota lain mungkin hanya di level kabupaten, tapi kita sudah bentuk sampai dengan level kecamatan. Dan yang terakhir ini, kita bentuk sampai dengan level desa karena dasar pelayanan dasar itu mulainya dari desa. Dari desa, iya. Nggak mungkin masyarakat mau melakukan pelayanan publik langsung kepada OPD yang ada di pemerintah, nggak mungkin. Nggak mungkin, ke desa dulu. Ke desa dulu. Makanya kita mendekatkan diri sampai ke desa, bahkan sampai dengan tingkat RT, gitu. Ya. Nah inilah kita akan dari kondisi tersebut kita nanti bisa memotret Mbak, memotret peran RT itu seperti apa, peran RW itu seperti apa, peran desa itu seperti apa, peran kecamatan itu seperti apa, dalam rangka apa? Karena Pak Bupati kan punya program visi misi, salah satunya adalah untuk kesejahteraan. Pak Bupati berpikir atau punya cita-cita di Kabupaten Boyolali itu dari visi misi di RPJMD beliau menjabat ini, kemiskinan di Boyolali harus 1 digit. Dan bahkan beliau mematok suatu poin di situ, 7, sekian poin persen kemiskinan di Boyolali. Padahal di tahun 2001 nih Mbak, kemiskinan di Boyolali itu katanya BPS itu adalah 10,62%. Nah untuk menjadi sampai 1 dari 2 digit sampai 2 digit kita membutuhkan energi yang luar biasa. Pastinya. Nah tentunya dengan cara ini kita mendekatkan dengan RT, RW, desa dengan memberikan satu sosialisasi perannya masing-masing. Harapannya nanti kita grebek nih Mbak. Nah grebeknya caranya bagaimana? Kita berikan satu event. Nah, nanti event lomba di tingkat RT. Kita berikan penghargaan RT terbaik terkait dengan kesehatan, sanitasi, kemudian organisasinya. Demikian juga desanya juga demikian. Camatnya juga, peran camat itu harus sampai ke situ. Tidak hanya mengelola wilayah saja secara formalitas, tetapi sampai dengan ke praktek di masyarakat. Bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan? Tidak hanya bupati yang memikirkan, camat harus sampai ke situ. Begitu, sehingga dari desa, data dari desa yang terbaik yang mana kita grebek. Nah, ketika itu memang yang terbaik, kita berikan apresiasi. Lah katanya tadi anggarannya Rp0. Ya betul, anggarannya Rp0 dari APBD, tetapi kita ambilkan dari CSR. Oh, sangat kreatif sekali ya. Berarti memanfaatkan partner-partner gitu. Ya betul, karena kita sudah berintegritas nih Mbak. Mulai tahun 2017 atau 18 saya lupa, itu kan sudah ada FIBank yang masuk ke pemerintah. Oh, iya. Nah, harapannya tidak ada FIBank yang sebetulnya sudah dianggarkan di organisasi mereka di perbankan kan, itu nanti dialihkan. Jadi CSR yang berfungsi lebih ke masyarakat, yang biar yang menikmati bukan hanya pejabat, tapi masyarakat. Sampai RT juga. Iya betul, itu. Iya, punya nggak Pak Lili harapan Pak Lili pribadi nih, harapan di luar dari Irban 1 ya Pak ya, harapan Pak Lili pribadi untuk inspektorat kedepannya? Ya harapannya fungsikan kita sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita fungsinya memberikan jaminan mutu dan memberikan consulting, ya fungsi consulting, perankan sepenuhnya dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Agar supaya apa? Sesuai dengan jargonnya bupati kita, Bupati Boyolali, metal melangkah bersama,
menata bersama penuh totalitas. Jadi harus sepenuh hati, Pak. Betul. Apalagi 1/4 nggak boleh. Nggak boleh tuh, 3/4 aja nggak boleh kan gitu. Kurang 1/4, Pak, kalau 3/4. Iya, betul, Tetap betul. nggak boleh ya, Nggak Pak Lili? boleh, harus penuh hati. 4/4. Betul, harus penuh hati. Kalau harapan untuk masyarakat Boyolali ada nggak, Pak? Harapannya agar dengan peran kita mendekatkan kepada masyarakat, masyarakat pun juga akan tahu bagaimana ya pemerintah Kabupaten Boyolali yang bersih, yang bagus, sehingga dengan semua anggaran yang dikelola oleh Bupati itu sesuai dengan apa, karena Bupati ini menginginkan punya data yang valid. Harapan Pak Bupati untuk masyarakat dengan data yang valid tersebut, anggaran yang dikelola pemerintah kabupaten itu memang betul-betul sampai ke masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja. Dengan program-program inspektorat tadi berarti kan kita perlu ini ya, Pak, peran serta dari masyarakat. Kita sangat membutuhkan partisipasi dan peran serta dari masyarakat. Ada nggak sih harapan Pak Lili atau selama ini masyarakat Boyolali emang sudah sangat partisipatif untuk kemajuan Boyolali sendiri? Ya, dengan perubahan paradigma ya, kita tidak menjadi watchdog tapi sebagai mitra mereka, sudah kelihatan sekali Mbak nih. Jadi masyarakat itu kalau kita datang itu sudah menyambut. Ya, malah diharapkan kehadiran inspektur malah diharapkan. Kapan inspektorat datang lagi kan gitu. Nah ini karena mereka sudah percaya dengan inspektorat, dia tidak mencari-cari kesalahan lagi, malah justru inspektor itu memberi solusi. Ya itu. Kalau pertanyaan pribadi dari saya nih, Pak, tadi kan Pak Lili menggaungkan tentang pengen mengabdi ke Kabupaten Boyolali. Ada apa Pak sebenarnya? Kenapa Pak Lili ingin mengabdikan diri untuk Kabupaten Boyolali? Karena saya asli Boyolali, maka saya harus mengabdikan penuh hati untuk Boyolali. Kabupaten Boyolali. Iya. Harapan saya kepada masyarakat, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Bayan, Pak Kades, yang telah membantu kami selama ini. Mungkin 1 tahun terakhir ini kita minta bantuan terus kepada masyarakat terkait dengan pembenahan data yang ada di Kabupaten Boyolali, karena ini sebagai upaya Bupati Boyolali untuk bisa mendekatkan, bisa untuk lebih tepat lagi agar supaya anggaran yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Boyolali itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Boyolali. Oke, demikian Sobat Integritas semua, podcast kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Lili Subagio SEMSI. Perlu diketahui teman-teman semua, fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali ada 2, yaitu Quality Assurance dan Consulting, di mana saat ini Inspektorat mempunyai banyak program untuk Kabupaten Boyolali dengan anggaran Rp0. Dan tentunya Inspektorat saat ini merubah peran dari watchdog menjadi partner strategis untuk Kabupaten Boyolali. Oke teman-teman, sekian Boyolali Metal. Melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Oke, sampai jumpa Sobat Integritas semuanya. Tunggu kami di podcast selanjutnya.